Perbanyak zikir, karena kalau banyak zikir insya Allah lidah kita terjaga. Perbanyaklah kemudian ubudiyah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak zikir ubudiyah hati kita dilembutkan. Karena Pak Bu, hasad itu penyakit hati, maka harus disembuhkan dengan pendekatan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu waktu ada seorang raja yang kemudian minta nasihat kepada seorang alim. Wahai alim, tolong berikan nasihat kepadaku. Maka sang alim itu memberikan nasihat. Jadi kalau sebutannya adalah alim, itu artinya adalah orang yang berilmu. Kadangkala banyak orang salah paham, yang rajin ke masjid, yang banyak zikir itu adalah orang alim. Memang itu bagian dari ciri alim. Tapi alim itu sendiri berasal dari kata yang sama asal katanya dengan kata ilmu. Jadi makanya alim itu adalah isim fa'il. Artinya orangnya, orang yang berilmu. Maka kemudian sang alim itu memberikan nasihat kepada raja. Wahai raja, ketika ada orang berbuat baik kepada engkau, balaslah dengan kebaikan. Jika perlu, lebih dari kebaikan yang dia berikan. Lalu poin kedua, jika ada orang hasad kepada engkau, dengki kepada engkau, jangan balas dengki tersebut, karena hasad atau dengki itu sendiri akan menjadi azab bagi sang pendengki itu sendiri. Maka selesai menempatkan nasihat ini, sang raja luar biasa bahagia. Ya, dapat bekal ilmu yang sangat luar biasa berharga. Maka ucapan terima kasih disampaikan kepada alim tersebut. Sang alim pun pamit dari raja. Lalu kemudian sang alim pun bahagia, nasihatnya didengar oleh raja. Karena kadangkala banyak juga pemimpin ketika dia memimpin, ada nasihat itu dilihat siapa yang memberikan nasihat. Ya, kalau sekiranya orang-orang biasa-biasa saja, kadangkala tidak didengarnya. Padahal Islam mengajarkan unzur ma qala wala tanzur man qail. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Mau siapapun dia, mau tukang sapu kah dia, cleaning service kah dia, kantor. Kalau sekiranya kemudian disampaikan itu adalah benar, boleh jadi kebenaran itulah yang digerakkan oleh Allah lidahnya untuk menyampaikannya. Jangan lihat orangnya, tapi lihat kebenarannya. Yang kebenaran itu pasti berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahagia ni alim. Lalu kemudian ada seorang hasad yang ngintip dari luar. Lalu kemudian yang namanya hasad kan tukang hasud. Hasad ini kan pendengki. Dia tak suka orang mendapatkan kebaikan. Dia tak suka orang mendapatkan nikmat. Sehingga akhirnya kemudian dia datangi raja. Wahai raja, mohon maaf, saya melihat orang yang memberikan nasihat pada engkau itu adalah orang yang busuk hatinya. Kenapa engkau mengatakan begitu? Ya, tadi sambil berjalan di luar, saya dengar dia mengatakan raja itu mulutnya bau busuk. Padahal tidak ada alim tersebut mengatakan begitu. Jadi dia hasad
ingin mengadu raja dengan alim tadi. Nah, beginilah bahayanya seorang hasad tersebut. Raja tidak percaya, lalu kemudian orang hasad tadi mengatakan, ya kalau raja tidak percaya, coba undang besok dia lagi. Tapi bicaranya jangan jarak jauh, dekat-dekat. Kalau jarak dekat, ternyata kemudian dia tutup mulutnya, itu tandanya memang dia sedang menahan nafas karena bau mulut dari mulut raja. Raja penasaran, yalah kalau begitu besok undang dia lagi ke sini, datangi dia, sampaikan saya minta nasihat lagi dari dia. Maka kemudian didatangi orang alim tadi, disampaikan oleh orang hasad tadi, wahai tuan, wahai alim, raja ingin jumpa dengan engkau besok dan dia minta nasihat dari engkau. Maka kemudian sang alim memang mengatakan insyaallah dia datang. Tak sampai di situ, keesokan harinya sebelum alim ini bertemu dengan raja, orang hasad ini menjamu makan alim tersebut. Yang dalam hidangan makan tersebut dibanyakkannya bawang. Jadi banyak bawang. Jadi kalau ada makan bawang kan bau mulut kan tak sedap lagi. Tiba waktu alim ini pun berjumpa dengan raja. Lalu sama seperti sehari sebelumnya, raja mengatakan, ya alim, tolong berikan nasihat padaku. Sang alim lalu tetap saya mengatakan, ya raja, nasihat saya sama seperti kemarin. Jika ada orang berbuat baik kepada engkau, balaslah dengan kebaikan. Jika perlu, melebihi kebaikan yang diberikan olehnya. Tapi kalau ada orang hasad, menghasut, jangan dibalas. Karena hasadnya itu sendiri akan menjadi azab untuk dirinya. Lalu raja tadi mengatakan pada sang alim, ya alim, jangan jauh-jauh engkau, dekat sini. Kita bicara empat mata, supaya tidak dengar oleh orang. Alim tadi karena sudah makan bawang yang banyak, menjaga perasaan raja ini, tentu ditahannya mulutnya, ditutupnya mulutnya. Sehingga akhirnya teringat oleh raja ini ucapan dari tukang hasud tadi, hasad. Dan raja tidak tahu dia adalah seorang yang hasad. Maka kemudian kata raja dalam hati, memang benar ini, berarti ini orangnya tak sopan nih, busuk hati ini. Akhirnya raja kemudian diam-diam menulis surat, masukkan ke dalam amplop, lalu ditutup dengan rapat, lalu sampaikan pada sang alim, ya alim, bawa surat ini ke menteri. Nanti oleh menteri engkau akan diberi hadiah. Mendengar itu tentu bahagia. Dia beri nasihat, dihargai oleh raja, ada hadiah pula. Ya, saling berbagi hadiah kan dianjurkan oleh Rasul. Keluar dia. Orang hasad yang ngintip tadi merasa heran. Ini kok gembira ini orang alim. Sehingga akhirnya ditanya, ya alim, bahagia betul engkau, ada apa? Ya raja berterima kasih dengan nasihat saya. Diberikannya amplop, isi amplop ini harus diserahkan kepada menteri. Nanti dari menteri akan ada hadiah atau apresiasi atau reward untuk saya. Padahal isi surat itu bunyinya, wahai menteriku, siapa saja yang menyerahkan surat ini kepada engkau, penggal kepalanya. Ya zaman dulu. Siapa saja yang bawa surat ini, penggal kepalanya. Jadi kata hasad tadi, ini pula orang dapat nikmatnya, saya tidak jadi dapat nikmat. Akhirnya dirayu-rayu, biar saya bawa. Engkau tinggal terima hadiah saja nanti. Engkau terima hadiah saja. Pokoknya apa saja yang diberi oleh menteri itu, aku kasih pada engkau, biar aku yang bawa. Karena dia ngotot, akhirnya ya alim tadi, iyalah kalau begitu, bawalah ini surat. Sampai di menteri, buka surat, langsung dipegang tangan, langsung dipenggal kepalanya. Jadi itulah makna ketika ada orang hasad, jangan dibalas, karena sesungguhnya hasad itu akan menjadi azab bagi dirinya. Dan memang soal hasad ini, Bapak sekalian, dengki ini, dia jangan dianggap enteng. Kecil dia, tapi dia dampaknya luar biasa besar. Nah maka oleh sebab itu, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menulis 70 macam dosa besar. Dia mengatakan satu di antara dosa besar tersebut adalah hasad. Itu sebabnya kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari
orang yang hasad atau dari syaitan atau dari jin yang hasad ketika dia menghasut. Wa min syarri hasidin iza hasad. Kan diperintahkan oleh Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi sebab turun ayat ini, surat ini berkaitan dengan Rasul ternyata kena guna-guna juga. Jadi jangankan kita, Rasul pun kena guna-guna juga. Maka kemudian dibacalah oleh Rasul surat ini, karena surat ini turun, alhamdulillah lepas guna-guna tersebut. Dan satu di antara poin penting dalam ayat tersebut, kita berdoa kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari hasadnya seorang penghasut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di dalam hadis Rasul itu disebutkan oleh Rasul, wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasud. Janganlah kalian saling hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah sikap atau sifat tidak senang melihat orang mendapatkan nikmat. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, kita gelisah, kita tak senang, itu hasad itu. Dan ini menerpa siapa saja. Siapa saja. Jangankan manusia biasa, bahkan kemudian terkait dengan sesama orang berilmu pun bisa hasad. Bahkan sesama ustadz pun bisa hasad. Sesama jamaah masjid musholla pun bisa hasad. Sesama orang yang banyak ibadah pun bisa hasad. Bayangkan oleh kita, kurang hebat apa iblis itu dulu sebelum dia sesat. Luar biasa hebat. Ibadahnya bagus, ketaatannya kepada Allah luar biasa, sehingga dia dapat posisi kemuliaan yang luar biasa mulia, disejajarkan dengan malaikat. Maka awal kesesatannya itu adalah karena hasad. Dia tidak senang dengan Nabi Adam yang mendapatkan nikmat sebagai khalifatullah fil ard, sehingga bawaannya akhirnya kemudian dia menyepelekan. Karena orang hasad ini biasanya pasti sombong. Orang hasad pasti sombong. Orang hasad pasti menganggap dirinya lebih daripada yang lainnya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Ya Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka hasad ini sangatlah berbahaya. Mungkin pernah saya ceritakan Bapak sekalian, sekedar mengingatkan kembali, kalau memang ada yang belum dengar cerita. Ada seorang budak yang dijual oleh majikan. Lalu kemudian calon majikan baru bertanya, ini kenapa budak ini dijual? Kata tuannya itu, budak ini tidak ada masalah. Kalau soal kerja tidak pernah disuruh, sebelum disuruh sudah dikerjakannya dan tuntas. Cuman persoalannya dia hasad, dan hasadnya itu diwujudkan dalam bentuk ngadu domba. Kalau gitu bisa dibina ini. Akhirnya dibelilah budak tadi. Sepekan berlalu dibiarkan, tapi pekan kedua orang budak ini mulai menghasut. Datang dia ke majikan perempuannya, Tuan Putri, tahu enggak Tuan Putri, seminggu ini mohon maaf nih saya mengamati gelagat suami Tuan Putri ini nak berpindah ke lain hati gitu. Dia nak nikah nih. Kalau enggak diceraikannya Tuan Putri, nanti dia madu, poligami dia. Kalau Tuan Putri ingin suami Tuan Putri cinta mati, artinya tidak akan berpaling ke lain hati, ada resepnya. Apa resepnya? Nanti malam ketika dia tidur, potong jenggotnya dengan pisau. Potong jenggotnya dengan pisau. Rupanya tidak sampai di situ. Diam-diam ditemuinya juga majikan laki-lakinya. Tuan katanya, ini istri Tuan gelagatnya sudah lain seminggu ini saya lihat. Dia ingin menikah ini, dia ingin minta cerai. Kalau tidak minta cerai, kalau tidak engkau ceraikan, engkau akan dibunuhnya. Saya lihat itu sudah cari-cari pisau dia. Padahal kan ingin potong jenggot. Potong jenggot kan dekat leher. Kalau Tuan tidak percaya, katanya, nanti malam Tuan pura-pura tidur.
Sehingga akhirnya dengan rada-rada tidak percaya, suaminya ini malam hari pura-pura tidur. Ketika oleh istrinya tampak suami yang diperkirakan sudah tidur, istrinya ini mendekati suaminya, membawa pisau tadi. Kaget dalam hati suaminya, tega ini istri saya nak menggorok saya ini. Begitu dekat nak potong jenggot, ini kan potong jenggot nih. Dalam fikiran suaminya nak motong leher. Ditangkaplah tangan istrinya tadi, direbutlah atau dirampaslah pisau, ditusukkan ke istrinya, meninggal istrinya. Gara-gara ini terjadilah perang besar antar dua keluarga. Ini cerita saya baca dalam buku-buku pada masa-masa dinasti Abbasiyah tempo dulu. Jadi begitu luar biasa bahayanya. Maka di dalam tafsir-tafsir sekalian, jangan sepelekan hasad. Dia kecil modelnya, tapi mudaratnya luar biasa besar. Dia ringan modelnya, tapi efeknya itu luar biasa. Satu waktu Rasul menugasi ini sahabatnya, menugasi sahabat untuk jadi petugas amil di Bani Mustaliqah, namanya Al-Walid. Lalu kemudian ternyata Al-Walid ini tidak menunaikan tugasnya karena takut, karena isu-isu yang sampai Al-Walid ini akan siap disembelih ini. Inilah entah siapa yang menghasut ini sampai ke telinga Al-Walid tersebut bahwa dia akan dibantai oleh masyarakat Bani Mustaliqah. Maka kemudian dia pulang menghadap pada Rasul, tapi dia harus bawa argumentasi yang kuat. Kalau tidak bawa argumentasi yang kuat, tentu Rasul menegurnya. Direkayasalah olehnya, tanpa disadari dia sesungguhnya sedang menghasut Rasul. Walaupun niatnya menghasut tidak ada, tapi sesungguhnya dengan sikapnya itu dia menghasut. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya tidak jadi ke Bani Mustaliqah karena kabarnya mereka itu sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Padahal ini baru masuk Islam nih. Mereka berjanji dengan Rasul akan istiqamah dengan Islam, dan Rasul kemudian meminta agar mereka membayar zakat. Karena yang beragama Islam kan bayar zakat, yang tidak beragama Islam bayar pajak. Begitu diterapkan masa itu oleh Rasul. Maka hampir saja kemudian Rasul itu menyerang Bani Mustaliqah. Maka kemudian turunlah ayat Al-Quran, diturunkan oleh Allah, surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang merusak, orang fasik yang membawa berita yang akan merusak. Inilah berita yang tidak jelas, yang akan menghasut, yang akan mengadu domba kita. Fatabayyanu. Perjelas dulu, jangan kemudian langsung terima saja. Sehingga akhirnya Rasul mengutus beberapa sahabatnya. Rupanya yang terjadi ketika ketemu dengan pimpinan Bani Mustaliqah tersebut, namanya Al-Haris. Al-Haris justru sedang nunggu-nunggu petugas amil zakat Rasul, kok tidak datang-datang. Itulah sebabnya mereka berbondong-bondong kemudian mendatangi. Ini beritanya mereka murtad, ingin menyerang, dan ini akan diperangi. Begitu sepelenya, kecilnya. Al-Walid tadi tidak ada niat sebetulnya, tapi gara-gara berita yang tak jelas itu akhirnya terhasut orang. Maka hati-hati sekalian, kita kadangkala tanpa kita sadari perilaku hasad itu menjelma dalam bentuk lisan, ucapan, pemberitaan. Itu apa nama itu Ustaz? Ya. Selalu jaga lidah. Ya. Itu luar biasa. Lidah itu bahaya itu. Ya. Kalau ditempelin sama tangan, cepat hilangnya. Ditempelin sama lidah. Ya, tidak hilang-hilang dia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya dalam keseharian kita harus menjauhkan diri dari hasad. Standar ukurnya kita tidak usah melihat orang, lihat diri sendiri. Kalaulah ada rasa dalam hati kita senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kita adalah orang hasad. Orang yang promosi, kita yang kemudian sakit hati.
Orang promosi kita sakit hati misalnya, terlepaslah apapun cara orang itu untuk mendapatkannya, itu urusan dia, tanggung jawab dia. Orang yang menjadi kita sesak nafas. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu jaga diri kita, jangan sampai kemudian kita hasad. Nah karena itu sekalian, kita diingatkan ada beberapa macam hasad yang harus kita jauhkan. Pertama, hasad itu adalah tidak senang dengan nikmat yang diperoleh oleh orang, berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari orang tersebut, dan dia berusaha untuk mendapatkan nikmat tadi. Berusaha untuk nikmat tadi. Ini contoh paling sederhana hasad antara Qabil terhadap Habil. Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah untuk menikah. Qabil menikahi pasangan kembar Habil yang bernama Labuda, Habil menikahi pasangan kembar Qabil yang bernama Iklimah. Qabil tidak setuju karena pasangan kembarnya yang bernama Iklimah lebih cantik bila dibandingkan dengan Labuda. Karena tidak setuju, akhirnya Nabi Adam berdoa pada Allah agar diberikan jalan keluar. Jalan keluarnya oleh Allah, dua-duanya harus mempersembahkan kurban. Dari dua kurban ini, baik Qabil ataupun Habil, yang diterima Habil. Sehingga akhirnya harus dilangsungkan pernikahan. Habil menikahi pasangan kembar Qabil, Iklimah. Qabil tetap harus menikahi pasangan kembar Habil, Labuda. Di sini muncul hasad. Tak suka dia Habil menikahi pasangan kembar Qabil karena pasangan kembarnya cantik, dan ingin menghilangkan nikmat tersebut supaya kemudian Qabil bisa menikahi pasangan kembarnya sendiri. Akhirnya dibunuhnya. Dibunuhnya. Dan ini adalah hasad yang paling berat, paling parah. Sama ibaratnya syaitan. Syaitan itu kan yang dijuluki dengan iblis, dia hasad pada Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam dijadikan sebagai khalifah? Ibaratnya dia seakan mengatakan, ibadah saya bagus, penghambaan saya bagus. Ketika ada kerusakan di bumi, di alam raya ini, yang disebabkan oleh jin-jin, dia panglima perangnya. Iblis itu panglima perangnya. Sehingga akhirnya dia tidak suka nikmat itu diberikan pada Nabi Adam. Dan dia berusaha agar nikmat itu tidak ada pada Nabi Adam. Serta dia berusaha agar kemudian nikmat itu dia dapat. Namanya berurusan dengan Allah tentu tidak akan dapat. Walaupun dia berhasil menyesatkan Nabi Adam, tetapi tetap tidak mendapatkan nikmat tersebut. Maka jangan sampai hasad poin pertama ini ada pada diri kita. Kalau ada, badannya manusia, tapi orangnya adalah iblis. Itu sangat berbahaya. Yang kedua, hasad itu dalam bentuk dia tidak suka orang mendapatkan nikmat itu, dan dia kemudian berusaha agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut, tetapi dia tidak berkeinginan untuk mendapatkan nikmat tadi. Pokoknya hilang saja nikmat tersebut. Misalnya ada dia hasad terhadap orang yang rezekinya lapang. Gimana caranya orang itu miskin? Orang itu miskin lagi. Dulu miskin mungkin, lalu lapang rezeki. Gimana caranya orang itu miskin? Gimana caranya orang itu miskin lagi? Susah lagi. Berbagai macam cara dilakukan olehnya. Terpilihlah si A jadi ketua RT. Tidak usah jauh-jauh, jangan sampai presiden terlalu tinggi nanti. RT lah. Dia tidak suka orang itu terpilih jadi RT. Dia berupaya bagaimana segera orang itu lengser dari RT. Tetapi dia tak pula berusaha untuk menjadi RT. Ini modal hasadnya. Ini yang dua ini juga luar biasa buruk sekali. Maka ada cerita misalnya si A jatuh hati kepada si B. Ternyata si B menikah dengan si C. Lalu si A ini berupaya agar kemudian si B dan si C ini cekcok, lalu kemudian jika perlu pisah. Ini, dan kemudian dia sebetulnya tidak lagi berusaha untuk menikahi si B karena hatinya sudah patah hati, karena yang diincarnya tersebut ternyata mencintai yang lain. Targetnya pokoknya sama-sama tak dapat gitu ya. Yang si C tak dapat, yang dia pun tak dapat. Jadi yang macam ini hasad ini.
Yang ketiga, bentuk hasad yang ketiga, dia tidak senang orang mendapatkan nikmat, tetapi dia tidak pula berusaha agar nikmat tersebut hilang dari orang tadi, dan dia tidak pula berusaha untuk mendapatkan nikmat tersebut. Cuma ekspresinya asal ketemu dengan orang itu buruk saja pandangannya, salah saja orang itu dibuat dia. Seorang terpilih jadi pimpinannya, dia tak suka, dan dia tidak berusaha untuk melakukan agar kemudian orang itu jatuh dari kedudukannya, dan dia tidak pula berkeinginan untuk dapatkan kedudukan tersebut. Tapi apapun yang dibuat olehnya salah terus itu. Apa ini buatnya. Si A terpilih jadi ketua pengurus masjid. Dia tak suka si A itu ketua pengurus masjid, dan dia tidak berusaha untuk menjatuhkan si A tersebut dari ketua pengurus masjid, dan dia tidak pula kemudian ingin jadi ketua pengurus masjid. Tapi apapun yang dibuat oleh si A tadi terkait dengan masjid dan kegiatan masjid salah saja. Tak apa-apa ini buatnya. Dah 2 tahun jadi pengurus masjid, dah ada perkembangan kan dia. Sementara dia sendiri tidak juga ada sumbangannya. Sumbangannya sumbangan kerisauan saja, sumbangan kerusuhan saja. Kan banyak seperti itu. Wakaf tidak, sedekah tidak, infak tidak, hibah tidak, hadiah tidak. Sumbangannya sumbangan kerisauan dan sumbangan kerusuhan. Itulah yang disumbangkannya. Dan itu di tengah masyarakat ataupun di kantor itu akan banyak ketemu oleh kita. Ini walaupun ringan hasad ini, tetapi sangat buruk, sangat tidak baik. Orang itu sendiri akan hidup tidak akan tenang. Orang ini pun tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Maka belajar bahagialah dari kebahagiaan orang. Dan sensitivitas kita tumbuh suburkanlah di balik duka yang dirasakan oleh orang. Kalau kita bisa bersedih dengan duka orang dan kita turut berbahagia dengan kebahagiaan orang, berarti kita sudah bersih dari hasad tersebut. Nah, oleh sebab itu sekalian, banyak yang bisa kita lakukan menghilangkan hasad ini. Pertama, senantiasalah banyak bergaul, karena dengan banyak bergaul hati kita akan lembut. Bergaul pun jangan dipilih-pilih. Jangan buat geng-geng bergaul tersebut. Ini geng saya, ini geng saya. Luar geng tak mau bergaul, tak boleh. Rasul itu dia bergaul dengan semua kalangan. Bahkan dengan orang miskin pun Rasul itu sangat akrab. Dengan anak yatim pun Rasul tersebut luar biasa akrab. Maka sampai mengatakan, ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah. Saya dengan anak yatim itu seperti ini nanti di surga. Karena dalam kehidupan dunianya seperti ini. Jadi makan Rasul makan pula anak yatim. Berpakaian Rasul berpakaian pula anak yatim. Sehat Rasul sehat pula anak yatim. Sama seperti yang dirasakan oleh Rasul. Maka bahkan kemudian bisa lebih dari itu. Bisa lebih pemberian dan perlakuan Rasul itu terhadap anak yatim bila dibandingkan terhadap dirinya sendiri. Jadi poin pertama menghilangkan hasad itu adalah banyaklah bergaul, jalin silaturahmi, perkokoh persaudaraan. Yang kedua, sekalian, senantiasalah berbaik sangka dalam kehidupan ini. Sebab kalau kita berbaik sangka, sungguh kita sedang melatih diri kita untuk tidak hasad. Walaupun misalnya ada orang itu kelihatannya seperti tak suka dengan kita, baik sangka saja. Kita senyum, dia tak senyum. Kita menyapa, dia tak menyapa. Padahal penglihatannya melihat ke kita. Kita simpulkan saja, ini orang mungkin sedang banyak urusannya, sedang banyak perkara masalahnya ini, sehingga akhirnya saya melihat dia tak nampak. Matanya melihat ke saya tapi kosong, sehingga akhirnya saya pun senyum, dia tak senyum. Saya mengucapkan salam, tak kedengaran olehnya. Ya Allah, ringankanlah masalah saudara saya ini. Selesai. Tapi berulang-ulang Ustaz, tak sekali 2 kali Ustaz. Setiap bertemu gitu, yakinlah ini memang makhluk aneh yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk melatih kesabaran kita. Kalau lah ada kita senyum, dia tak senyum, kita menyapa, tak menyapa, selalu berulang seperti itu. Ini kan makhluk aneh ini, makhluk langka ini. Makhluk langka ini. Sengaja diciptakan oleh Allah untuk menguji kesabaran kita. Coba Pak Bu, kalau sekiranya Nabi Nuh itu tak sabar dengan istrinya, sudah cerai itu. Padahal dia bertahan dengan istrinya. Nabi Ayub luar biasa. Nah, maka oleh sebab itu
Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini selalulah berbaik sangka. Kemudian yang ketiga, perbanyak zikir. Karena kalau banyak zikir, insya Allah lidah kita terjaga. Perbanyaklah kemudian ubudiyah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak zikir ubudiyah hati kita dilembutkan. Karena Pak Bu, hasad itu penyakit hati. Maka harus disembuhkan dengan pendekatan hati. Tidak ada obatnya itu. Ditanya ke apotek, sakit apa Pak? Saya nak cari obat hasad. kata apoteker itu, apalah nak dikasih ke orang ni katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, obat itu kita sendiri yang obati. Sakit hati obat sendiri. Obati sendiri. Kalau orang paling bisa memberikan nasihat. Kalau sakit hati beda itu sama. Jadi kalau hatinya berpenyakit, obati sendiri. Cuman untuk mengobati sendiri ini kita butuh motivasi, butuh dorongan, butuh nasihat, butuh support dari orang lain. Maka oleh sebab itu kita saling memberikan support, kita saling memberikan nasihat antara satu dengan lain. Itu sebabnya dalam ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Inilah barangkali Ibu sekalian sedikit kajian mengingatkan kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Ya silakan Pak. Orang mati syahid itu seperti apa? Contohnya orang mati syahid. Oh ya. Jadi ada namanya syahid fid dunya wal akhirah. Syahid dunia dan akhirat. Ada namanya syahid fil akhirah, syahid akhirat. Syahid dunia dan akhirat itu sepakat para ulama adalah orang yang berperang di jalan Allah. Tapi yang dilawannya adalah orang-orang kafir yang menebar kekafiran dan kerusakan. Dan posisi kita sifatnya pembelaan diri, bukan kemudian proaktif. Kita duluan menyerang dan lain sebagainya. Jadi ada sebab musababnya. Jadi dalam perang yang dihadapi oleh Rasul itu ada yang menyerang, tetapi karena ada sebabnya. Misalnya utusan Rasul dikirim oleh Rasul, bawa surat untuk dakwah, mengajak. Tidak ada memaksa. Tetapi utusan Rasul yang dikirim tersebut dimutilasi. Dan dikirim lagi ke Rasul. Itu kan luar biasa, itu penghinaan. Lalu kemudian melanggar aturan internasional. Aturan internasional ketika itu yang bawa surat itu tidak boleh diganggu, karena dia tugasnya hanya bawa surat. Itu penyebab terjadinya peperangan. Ada juga yang bawa surat itu dipotong tangannya oleh raja tersebut. Sehingga akhirnya itulah yang menyebabkan ada gerakan. Selebihnya itu adalah pertahanan. Ini adalah namanya kalau meninggal di medan jihad tersebut, itu adalah mati syahid dunia dan akhirat. Ada yang sifatnya mati syahid akhirat, artinya tidak berperang. Tapi kalau dia meninggal, dia disebut syahid. Perlakuannya tidak sama jenazahnya seperti orang mati syahid dunia dan akhirat. Kalau orang mati syahid dunia dan akhirat di medan jihad, itu perlakuannya jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, dengan pakaiannya itu kemudian dikuburkan. Karena nanti di akhirat dia dibangkitkan dengan goresan cabikan tersebut. Darahnya itu adalah sebagai minyak wanginya nanti di akhirat. Maka dia tidak diselenggarakan seperti layaknya kita menggarakan jenazah. Tetapi kalau syahid fil akhirah, itu adalah orang yang tidak berperang tapi matinya mati syahid. Siapa itu? Orang yang dalam rangka belajar dan mengajarkan ilmu. Kalau meninggal, mati syahid. Seorang suami yang tulus ikhlas keluar rumah cari nafkah, mati syahid. Kalau meninggal dia mati syahid. Seorang wanita yang dia kemudian melahirkan anak, akhirnya meninggal, mati syahid. Jadi banyak disebutkan oleh Rasul beberapa mati syahid tersebut. Tapi kalau sore hari pulang kantor, pergi ke kafe, ngopi-ngopi, dan maghrib belum juga sholat lagi, meninggal dia serangan jantung, atau tidak mati syahid itu. Ada dulu tetanggaku tahun 2001 Oktober, tanggal 21 Oktober 2001, Duyun namanya. Duyun mungkin orang kenal. Istilah Minangnya angkat aku nggak tahu. Matinya bukan mati syahid, kupikir mati syahid, mati di depan hotel syahid.
Oh. ditembak temannya sendiri tahun 2001 bulan Oktober Iya. tanggal 22. Iya. Jadi Mati saya dia mati di saya ditembak teman. dia Bapak Ibu sekalian, saya teringat ini ada yang meninggal mati syahid, ada yang meninggal pada hari baik. Contoh, ada yang disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu satu di antaranya tentu adalah mati syahid. Husnul khatimah itu satu di antaranya adalah meninggal pada hari Jumat. Tapi tidak semua orang meninggal pada hari Jumat itu meninggal husnul khatimah. Macam cerita tadi lah, walaupun di hotel syahid matinya tidak mesti syahid. Tidak. Iya, tidak mesti disebut mati syahid ya. Jadi nanti ada orang mabuk-mabukan lalu kemudian tahap kerjanya meninggal hari Jumat. Langsung pula sesuai dengan pengajian Ustadz di Musola PLN sektor pembangkit katanya, orang yang meninggal pada hari Jumat mati syahid katanya. Orang meninggal karena minuman keras. Jadi walaupun dia meninggal entah, mohon maaf misalnya di masjid, tetapi kalau sekiranya sedang menggujingkan orang meninggalnya, tidak juga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Lebih baik kita berbakti kepada kedua orang tua daripada apa namanya? Jihad apa? Mati jalan Allah itu. Iya tuh Ustaz. Lebih baik kita berbakti kepada kedua orang tua daripada agak kurang pas kalimatnya, kurang pas kalimatnya. Kalau mati di jalan Allah, berbakti pada orang tua, mati di jalan Allah juga. Jadi artinya mana yang baik itu? Satu waktu ini kan ada seorang sahabat ingin berjihad bersama Rasul. Lalu Rasul tanya, engkau masih punya orang tua? Masih ya Rasul. Jihadmu adalah berbakti pada orang tua. Jadi tak semua orang harus berangkat jihad. Satu waktu misalnya begini, Rasul itu memerintahkan sahabat untuk berjihad, tetapi Rasul tidak berangkat. Ketika itu tidak berangkat jihad. Jadi dari seluruh peperangan itu kan hanya 28 peperangan diikuti oleh Rasul. Selebihnya itu Rasul tidak ikut. Cuman sahabat saking semangat jihadnya tinggi, berangkat semuanya, Rasul tinggal. Kok tidak? Nah, maksud ada turun ayat ini berkaitan ini saya ingin jelaskan ini karena orang memahami syahid itu dalam pengertian sempit. Sehingga akhirnya kemudian berangkat ini seluruh sahabat, tinggallah Rasul. Maka turunlah surat An-Nur kalau tak salah ayat 15. Artinya di antara sahabat itu dan siapapun peristiwanya yang mirip, itu kalau Rasul tidak berangkat harus ada yang tinggal, liyatafaqahu fid din, untuk memahami agama, artinya belajar. Nah artinya apa? Ketika kemudian yang untuk jihad itu sudah cukup, tidak mesti kemudian ramai-ramai di sana. Sebagian adalah menimba ilmu, belajar, karena belajar itu tersendiri adalah jihad. Sehingga ditegur sahabat yang suruhnya berangkat itu. Akhirnya kemudian sebagian tinggal bersama Rasul mendalami agama Islam. Jadi sama juga misalnya ya ketika ada kegiatan-kegiatan ya ternyata kemudian berangkat. Dia satu waktu saya khutbah, mohon maaf ini tidak ada maksud apa-apa, saya tidak ingin mengatakan itu pemahaman keliru dan salah. Saya bahas ketika itu bakti pada orang tua. Setelah selesai khutbah, tidak ada saya bahas kesana kemari, datanglah seorang ustadz. Saya sudah berencana untuk khuruj, keluar dari rumah 40 hari. Kan itu ada kelompok pengajian kan begitu, dakwah. Dan itu kalau khuruj, HP tidak dibawa. Tidak bisa dilacak kemana perginya. Itu paling dia hanya beritahu ke sana misalnya. Tapi dari sana itu kalau 40 hari pindah-pindah. Saya khuruj 40 hari. Tapi rupanya setelah dengar kajian Ustadz tadi, maka kemudian saya batalkan khuruj saya. Karena saya punya ibu yang tak bisa ditinggalkan. Maka bakti pada orang tua tidak boleh kemudian dikorbankan demi yang lain. Kadang-kadang kan ada juga yang busulu usana misalnya sekian lama, nih tinggal orang tua. Orang tuanya siapa yang merawat? Siapa yang merawat? Satu waktu ini sebagai kisah penutup,
Ada seorang yang sudah lama berbakti pada orang tua, ngasuh orang tuanya. Dia rindu pula ingin berjihad. Sehingga akhirnya dia berangkat jihad. Ini dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu kemudian orang tuanya tadi, ayahnya mengeluh sampailah keluarnya ini didengar oleh Khalifah Umar. Keluarnya itu, kenapa anandaku tega meninggalkan aku? Karena ayah ini buta. Dan oleh anaknya sebetulnya sudah disewa orang untuk kemudian memberi makan ayahnya, merawat ayahnya dengan baik, sehingga dia bisa, menurutnya bisa berjihad dengan nyaman. Tapi sejak ditinggalkan itu ayahnya, makan tak berselera lagi, sehingga kemudian keluhan ini sampailah kepada Khalifah Umar. Oleh Khalifah Umar itu dipanggil anaknya tadi yang ikut berjihad. Namanya presiden lah, panggilan mendadak ibaratnya. Apalah salah saya. Sebelumnya ini ayahnya dibawa ke tempat pusat pemerintahan oleh Umar. Matanya memang buta. Lalu kemudian dia diperintahkan diam. Anaknya ditutup matanya. Dibawalah sampai di tempat pemerintahan Umar itu, istilahnya istana lah. Tapi jangan bayangkan istana, kalau Umar sangat sederhana. Sampai di istana, tutup matanya, lalu suruh nyuapin makan. Begitu disuapin makan, ini orang ini penasaran juga, siapa lah disuapin? Tak terpikir oleh itu ayahnya. Begitu disuapin, meraung-raung ayahnya, anakku, apa salah ayah? Kenapa engkau tinggalkan ayah? Apa salah ayah, katanya? Sehingga engkau tinggalkan ayah dengan orang lain, katanya. Ayah tak minta apa-apa, kecuali hanya engkau dampingi ayah. Ya kalau sudah engkau tinggalkan berarti engkau tak suka lagi dengan ayah. Mungkin menurut engkau ayah menyusahkan, dan mungkin lebih baik ayah mati gitu. Wah, itu bertangisan dua beranak ini. Tanggalkannya, tutup matanya tersebut. Nah, sehingga akhirnya berpelukan. Ternyata salah dia menyimpulkan sesuatu yang menurutnya mungkin ini tugas ini kan bisa digantikan oleh orang. Ternyata tugas itu bukan sekedar menyuapin, bukan sekedar beri makannya, tetapi cinta kasih. Orang tua itu kadang-kadang kan kita anggap beri duit, kita sangka sudah selesai. Dia ingin jumpa dengan kita, dia ingin bicara dengan kita, dia ingin megang tangan kita yang dulu ketika kecil setiap waktu dia pegang, dia peluk. Dia ingin mungkin memeluk kita karena dulu dia selalu memeluk kita. Nah, kerinduan-kerinduan ini tidak boleh disepelekan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita. Ini sudah agak melebar ini. Jadi hasad tadi jauhkan. Hasad itu dijauhkan oleh kita. Siapapun pasti akan bisa terkena hasad. Bisa istri pada suami, bisa suami pada istri, bisa anak pada orang tua, bisa orang tua pada anak, bisa juga sesama kita. Karena itu adalah bagian dari senjata iblis dalam menyesatkan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak. Aku sering melalaikan sholat. Apakah sholat diterima, Pak? Lalai itu seperti apa? Seperti apa lalai? Melalaikannya disebutkan di perbuatan Yahudi. Apa itu perbuatan Yahudi? HP, buka YouTube, nonton TV, orang azan nonton TV buka. Akhirnya sholat itu lalai. Sholat zuhur jam 1, nonton TV, buka YouTube, orang azan itu. Apakah sah sholat itu melalaikan? Sholat insya Allah sah. Sah itu. Sah. Dan kalau tertunda setengah jam atau sejam itu belum disebut melalaikan. Karena fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, itu maknanya adalah mengakhir-akhirkan salat. Jadi salat zuhur jam 3. Lalu kemudian salat asar setengah 6. Salat maghrib jam 7.10, 5 menit sudah tu azan lagi orang. Salat isya pun dah sambil ngantuk-ngantuk misalnya, itu melalaikan itu. Itu nah, Ustaz, ya. Jadi maksud saya begini, kita dudukkan persoalannya.
Kalau definisi lalai itu begitu. Nah, lalu bagaimana ketika kita zuhur sudah jam 12:15 misalnya. Kita jam 1 baru zuhur. Sementara tidak ada hal yang sangat penting untuk menundanya. Maka itu disebut kita meninggalkan yang afdal. Nah, meninggalkan yang afdal. Yang afdal itu apa? Kata Rasul, ketika Rasul ditanya, amalan apa yang paling utama ya Rasul? Rasul mengatakan poin pertama itu adalah as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu apa maksudnya? Sebetulnya kan masih dalam waktu itu. Salat pada waktunya itu syaratnya adalah salat di awal waktu. Nah, berarti kita meninggalkan yang afdal, yang utama. Maka kita dipandang melakukan perbuatan yang makruh. Perbuatan yang makruh. Nah, tentu kemudian menjadi sesuatu yang tak baik di sini. Mungkin gitu, ya, terima kasih. Ya, demikian barangkali. Karena hari pun sudah hampir jam 9, ya Pak ya. Demikian karena kegiatan kantor kita juga ada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah, selalu dibimbing dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengaminkan doa, kita awali dengan istighfar tadi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم علمنا على ما جهلنا وذكرنا على ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.